Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bagaimana kabar Ananda hari ini? Baik, Pak. Semoga berada dalam keadaan sehat. Sehat. Jika demikian, sudah siap dong mengikuti pembelajaran kita hari ini? Siap, Pak. Excellent guys. Ananda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, yuk kita bersama-sama berdoa memohon hikmat dari Tuhan sehingga pembelajaran kita menjadi bermakna dan dapat kita pahami dengan baik. Untuk itu, Bapak mohon kesediaan Boy memimpin doa pembuka. Persilakan Boy. Baiklah teman-teman, seperti kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Thank you Boy atas kesediaannya. Ananda sekalian, coba sekarang di awal pembelajaran ini Ananda memperhatikan 3 buah gambar yang terdapat di smartboard ini. Gambar pertama, kira-kira gambar apa? Orang lagi main TikTok. Orang di main TikTok. Excellent Boy. Gambar kedua, yang lain? Orang sedang malu, mukanya memerah. Terakhir, gambar detak jantung. That's great guys. Jadi dalam 3 gambar ini ada 3 fenomena yang berbeda. Yang pertama, ada orang yang sedang bergerak untuk membuat video TikTok. Lalu yang kedua, ada gambar orang yang wajahnya memerah. Dan terakhir, ini gambar dari detak jantung kita. Sebentar, ini meja gurunya agak. Nah, kira-kira Ananda sekalian, mengapa ya seseorang itu mampu bergerak untuk membuat video TikTok, kemudian kita juga terkadang memerah ketika kita malu ataupun ketika kita melihat crush kita, dan jantung kita mampu berdetak? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa 3 hal ini dapat terjadi? Menurut Kesia, karena adanya alat gerak. That's great Kesia, terima kasih. Yang lain? Nah, mungkin memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini. Atau semuanya setuju nih dengan pendapat Kesia? Setuju. Excellent guys. Jadi tepat sekali yang tadi Kesia sampaikan, kalau ketiga hal ini dapat terjadi karena tubuh kita mampu menghasilkan gerakan karena ada alat gerak. Alat gerak yang dinamakan otot. Jadi tubuh kita mampu bergerak, wajah kita memerah, dan jantung kita dapat berdetak karena ada otot. Ini dia penyebabnya. Nah, sekarang Ananda sekalian, masih ingat nggak dengan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu? Itu loh yang membahas mengenai sistem gerak dan komponennya. Masih ingat semua? Ingat, Pak. Excellent guys. Kalau masih ingat, sekarang menurut Ananda, otot itu alat gerak apa ya? Alat gerak pasif atau alat gerak aktif? Boy? Menurut Boy bisa keduanya. Terima kasih Boy. Case-nya tadi alat gerak aktif. Dalam kelas ini ada 2 jawaban. Alat gerak keduanya menurut Boy dan alat gerak aktif menurut Kesia. Yang lain lebih condong kemana nih? Lebih ke aktif. Siska? Keduanya. Oh, kita berada dalam kondisi seimbang ya. Gak apa-apa guys. Alright. Jadi tepat sekali yang tadi disampaikan Kesia. Kalau otot itu tergolong ke dalam alat gerak aktif. Kalau alat gerak pasif, sebagaimana pertemuan yang lalu, itu tulang dan rangka.
Inilah komponen-komponen dari sistem gerak. Lantas, kalau Ananda mengategorikan otot sebagai alat gerak aktif, mengapa? Mengapa tadi Ananda menyampaikan kalau otot itu tergolong ke dalam alat gerak yang aktif? Apa alasannya? Yang ingin menjawab, persilakan. Yuk, kira-kira apa alasannya kenapa otot disebut si aktif, bukan si pasif? Karena otot itu bekerja lebih fleksibel, Pak. Fleksibilitas kerja menurut Caca. Very good, Caca. Yang lain? Yang memiliki pendapat berbeda terkait jawaban dari pertanyaan ini? Mungkin Siska? Belum menemukan jawabannya? Baik, berarti apa? Boy? Belum menemukan. Keisha? Karena dapat bergerak Karena dapat bergerak sedikit. sedikit, Benar? sendiri. Sendiri. Oh, maaf, salah dengar. Karena otot mampu bergerak sendiri. Well, terlepas dari itu, jawaban Caca dan Keisha, kalau kita gabungkan, lalu Bapak tambahi sedikit, maka Ananda, otot kita sebut sebagai alat gerak aktif karena otot itu dapat menggerakkan pasif. Jadi otot disebut alat gerak aktif karena ia mampu menggerakkan tulang dan rangka. Dua alasan kenapa otot kita kategorikan sebagai alat gerak aktif, karena ia yang menggerakkan si pasif. Sampai di sini semua memahami? Baik. Nah, kalau pada pertemuan yang lalu kita berfokus pada rangka alias berfokus pada si pasif, maka pada pertemuan hari ini kita akan mencoba untuk pendekatan atau PDKT dengan si aktif, yaitu otot, secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian, Ananda, terdapat dua tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu pertama, Ananda diharapkan mampu untuk menjelaskan karakteristik serta fungsi dari otot selaku alat gerak aktif. Kemudian, setelah mampu untuk melakukannya, Ananda diharapkan dapat membedakan berbagai jenis otot, mulai dari otot jantung, otot rangka, hingga otot polos. Caca dan Boy, HP-nya mohon disimpan terlebih dahulu. Itulah objective learning atau tujuan pembelajaran kita hari ini. Very well. Sekarang Bapak ingin mengajak Ananda untuk merenungkan kenyataan yang ada dalam tubuh kita. Ananda pernah nggak menyadari kalau di tubuh kita ini ada gerakan-gerakan yang mampu kita kendalikan, seperti gerakan ketika kita menulis, ketika kita berkendara, ketika kita berlari. Namun, di tubuh yang sama terdapat juga gerakan yang berada di luar kendali kita. Gerakan-gerakan yang bahkan kita tidak menyadarinya. Benar bukan? Seperti detak jantung, lalu pergerakan lambung. Kita kan nggak sadar toh, kita juga nggak mampu mengendalikannya kan? Mengapa bisa demikian ya? Mengapa di tubuh yang sama terdapat dua jenis gerakan yang berbeda? Padahal kita tersusun atas satu tubuh. Apa alasannya ya? Pada bingung semua? Well, Ananda tidak perlu bingung karena kita akan mengupasnya secara tuntas pada pembelajaran ini. So, here we go.
Nah, Ananda sekalian, sebagaimana yang tadi Bapak katakan, otot tergolong alat gerak aktif karena otot mampu memicu atau mampu menimbulkan gerakan dalam tubuh kita. Gerakan pada otot dapat terjadi ketika otot itu berkontraksi atau memendek, serta ketika otot berrelaksasi. Jadi, bayangkan ini otot Ananda. Ketika otot itu berkontraksi, memendek, kemudian dia memanjang atau berrelaksasi, kembali ke ukuran semula, terjadi pergerakan, bukan? Pergerakan inilah yang membuat tubuh kita dapat berfungsi. Itulah esensi otot sebagai alat gerak yang aktif. Nah, sekarang agar Ananda mampu menjelaskan berbagai fungsi otot, yuk sekarang kita berdiri. Masing-masing Ananda berdiri. Kemudian sesuaikan atau suit yourself. Sesuaikan posisi masing-masing Ananda. Bapak juga ikut, tunggu sebentar. Sesuaikan posisinya masing-masing. Semua sudah nyaman dengan posisinya? Baik. Sekarang coba Ananda luruskan lengan Ananda. Oke, luruskan. Tekuk. Luruskan. Tekuk. Luruskan. Tekuk. Cukup. Untuk gerakan kedua, coba Ananda raba bagian dada Ananda dan merasakan detak jantung masing-masing. Jangan raba dada orang ya, rabalah dada sendiri. Rasakan, feel your heart. Rasakan detak jantung Ananda. Ketemu semua? Masih ingat kan letak jantung? Karena kita udah belajar sistem sirkulasi kemarin. Dengar semua detaknya? Mantap. Untuk gerakan ketiga, sekarang Ananda lari di tempat selama 10 detik. Bapak hitung, Bapak juga ikut. Yuk, kita lari di tempat. Kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semput ya, Bapak semput juga sih. Oke, karena seluruh gerakan telah kita lakukan, sekarang Ananda boleh duduk kembali. Nah, setiap gerakan tadi telah Bapak ilustrasikan dalam 3 gambar berikut. Ada gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gambar pertama, boy, ini gerakan yang mana? Tangan yang lurus berikut. Tangan yang diluruskan dan ditekuk. Excellent boy. Oke, siap. Kalau gambar kedua, gerakan yang mana? Benar sekali, deteksi detak jantung. Terakhir, gambar yang terakhir menunjukkan gerakan yang mana, Siska? Mengeluarkan keringat Karena karena kelelahan. kelelahan. Tadi ketika kita lari di tempat, capek nggak rasanya? Agak sedikit panas kan? Meskipun kita berada di tempat ber-AC saat ini. Ini menunjukkan kalau tubuh kita menghasilkan keringat ketika kita bergerak. Sekarang, berdasarkan 3 gambar ini dan gerakan-gerakan yang tadi Ananda lakukan, coba bersama rekan sebaku Ananda, Boy dan Caca, Keisha bersama Siska, mendiskusikan fungsi otot
yang terdapat di tiap-tiap gambar. Jadi, di gambar ini ada satu fungsi otot. Di gambar ini ada fungsi otot berikutnya. Dan fungsi otot yang terakhir terdapat di gambar ini. Bersama kelompok belajar Ananda, diskusikanlah fungsi otot yang tersirat di tiap-tiap gambar selama 10 menit. Waktunya cukup? Cukup? Very well. Silakan mulai diskusi Ananda. Kelompok sini paham dengan instruksinya? Very well. Bagaimana kelompok yang di sini? Ada kendala? Tidak ada. Aman? Kendali? Aman Pak, aman. Awesome guys. Jika ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan menghubungi Bapak. Time up. Waktu sudah habis. Setelah berdiskusi, kelompok mana nih yang ingin menyampaikan hasil diskusinya duluan? Oh, silakan. Silakan maju ke depan. Caca dan Boy, tunjukkan gambarnya. Setelah itu, sampaikan fungsinya. Perlu ini? Silakan. Jadi hasil diskusi kelompok kami menyatakan bahwasanya berdasarkan gambar ini, otot itu sebagai alat gerak untuk bergerak, melakukan gerakan-gerakan. Untuk gambar kedua, otot sebagai alat memompa darah atau memompa jantung di organ jantung. Dan untuk gambar yang ketiga, otot sebagai pengatur suhu tubuh atau regulasi suhu tubuh manusia. Melakukan gerakan, menggerakkan jantung, dan apa tadi yang terakhir? Mengatur suhu tubuh. Mengatur suhu tubuh, termoregulasi. Terima kasih kelompok Boy dan Caca. Kita berikan upload bagi mereka. Silakan duduk kembali. Kelompok Siska dan Kesia memiliki kesamaan jawaban atau ada perbedaan nih dengan mereka? Jawabannya kurang lebih mirip? Excellent guys. Secara umum, jawaban yang tadi Ananda sampaikan itu mendekati kebenaran. Nah, untuk mengklarifikasi, Bapak sampaikan kembali bahwasanya ketika tadi Ananda melakukan gerakan menepuk, kemudian
meluruskan lengan, maka Ananda telah menunjukkan fungsi yang pertama dari otot, yang sama pula dengan penyampaian dari Siska dan Boy, yaitu fungsi, sebentar Ananda, yaitu fungsi menggerakkan alat gerak aktif. Perhatikan Ananda, yang merah-merah ini atau yang ada di tubuh kita saat ini, yang kita sebut dani, itulah otot. Jadi yang berada di tangan kita, yang kenyal-kenyal ini, itulah otot. Yang merah-merah ini, itulah otot. Dan daging serta otot ini, itulah yang membuat tangan kita dan bagian tulang lainnya dapat bergerak. Jadi fungsi yang pertama yaitu menggerakkan alat gerak pasif berupa tulang ataupun rangka. Setelah itu, ketika tadi kita meraba bagian dada masing-masing, setelah itu merasakan detak jantung, maka tampak fungsi kedua dari otot, yaitu menggerakkan organ dalam tubuh. Jantung terletak di mana? Di kiri bagian tubuh. Benar, di dalam atau di luar tubuh? Di dalam. Jelas bukan organ internal seperti yang Natasha sampaikan tadi. Maka ketika jantung berdetak, itu menunjukkan kalau otot jantung sedang bekerja Ananda. Setelah itu, dia memompa darah bagi seluruh tubuh kita. Dengan demikian, fungsi yang kedua dari otot adalah menggerakkan organ dalam tubuh. Untuk yang terakhir, ketika kita tadi lari di tempat, setelah itu merasa semput, agak capek, lalu karena panas kita mengeluarkan keringat, maka tampak fungsi ketiga dari otot, yaitu memproduksi panas atau menghasilkan panas tubuh ketika berkontraksi. Panas tubuh ini untuk termoregulasi atau pengaturan suhu dalam tubuh, sebagaimana yang disampaikan oleh Caca dan Boy tadi. Dengan demikian, terdapat 3 fungsi otot. Yang pertama, apa tadi semua? Menggerakkan berbagai organ internal pada tubuh, memproduksi panas saat kontraksi. That's great guys, I'm so proud of you. Kalian sungguh pintar sekali. Itulah fungsi-fungsi dasar dari otot dalam tubuh kita. Very well. Ananda sekalian, sebagaimana yang tadi Bapak sampaikan di awal pembelajaran, kalau otot itu terbagi menjadi berbagai jenis. Ada 3 jenis otot. Yang pertama itu otot rangka, lalu yang kedua otot jantung, dan ketiga otot polos. Nah, setelah Ananda mampu menjelaskan karakteristik dan fungsi otot, sekarang Ananda akan belajar untuk membedakan ketiga jenis otot berikut, serta mengidentifikasi tiap-tiap karakteristiknya. Untuk itu, Bapak telah mempersiapkan LKPD yang akan mengupas tuntas tiap-tiap jenis otot. Karena ada 3 jenis, maka Bapak berikan kebebasan kepada Ananda untuk memilih otot mana yang ingin dipelajari. Jadi, silakan pilih jenis otot sesuai dengan minat dan preferensi Ananda saat ini. Untuk itu, siapa di antara Ananda berempat yang ingin mempelajari otot rangka? Caca dan Boy. Baik, dengan demikian
Kaca dan Boy akan menjadi kelompok otot rangka. Kemudian, siapa yang ingin mempelajari otot polos? Kesia. Dengan demikian, Kesia akan menjadi pembahas kelompok otot polos. Menyisakan opsi terakhir, yaitu otot jantung. Untuk Siska. Sebelumnya, Siska, apakah Siska benar-benar berminat untuk mempelajari otot jantung? Sesuai dengan minat Siska? Mantap Siska. Baik, dengan demikian di kelas ini akan ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok otot rangka, diwakili oleh Caca dan Boy. Kemudian kelompok otot jantung yang anggotanya Kesia, dan terakhir kelompok otot polos yang terdiri dari Siska. Silakan Ananda bentuk kelompok dan sesuaikan dengan kondisi kelas. Kelompok rangka tetap di situ. Kelompok polos silakan berada di sini. Kelompok jantung mau berada di situ juga, atau ingin pindah posisi? Tetap, oke. Baik. Nah, masing-masing Ananda telah membentuk kelompok sesuai dengan preferensi tiap-tiap individu. Sekarang, untuk membantu setiap kelompok dalam membedakan atau mengidentifikasi ciri-ciri otot yang dipilihnya, Bapak telah menyiapkan NHALT dan LKPD untuk setiap kelompok. Media NHALT dan LKPD untuk kelompok otot rangka sah, saya terima dengan sah. Kemudian NHALT dan LKPD untuk kelompok otot polos, dan terakhir NHALT serta LKPD untuk kelompok otot jantung. Silakan Ananda bersama kelompok masing-masing mempelajari materi yang terdapat di NHALT selama 20 menit. Kemudian mengerjakan LKPD selama 20 menit berikutnya. Jadi, terdapat kisaran waktu 40 menit bagi Ananda berdiskusi mengenai jenis otot yang tadi telah dipilih. Instruksinya jelas? Semua paham? That's great guys. Oleh karena itu, monggo dikerjakan. Kelompok otot rangka ada kendala? Mantap. Bagaimana dengan otot polos? Aman terkendali? Excellent. Otot jantung, bagaimana? Paham dengan instruksi Bapak? That's great, Siska. Oh ya, Ananda, kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung, silakan angkat tangannya. Nanti Bapak akan menghampiri tiap-tiap kelompok. Silakan dilanjutkan.
untuk 10 menit. Waktu sudah habis, Ananda. Semua kelompok sudah selesai. Sudah Pak. Awesome guys. Tadi kan sistemnya yang ingin maju duluan. Sekarang Bapak akan undi untuk kelompok yang akan menjabarkan hasil diskusinya duluan. Kita undi. Cap, cip, cup, kembang kucuk, pilih mana yang mau dicup. Kelompok otot polos dipersilakan maju dan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan, Kesia. Silakan sini Kesia. Nah, kelas. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi dari hasil tinjauan pustaka saya mendapati bahwa otot polos itu adalah salah satu jenis otot yang memiliki karakteristik unik dalam sistem fisiologi tubuh manusia. Nah, berdasarkan berbeda dengan otot rangka, di mana otot polos ini memiliki garis-garis bintang dan tidak dapat dikendalikan secara sadar. Sel-sel otot polos ini berbentuk spindle atau seperti gelombang dan memiliki satu inti sel di bagian tengah dan struktur yang lebih sederhana dan tidak terstruktur secara teratur seperti otot rangka. Dapat kita lihat di gambar ini inti sel air. Nah, secara fungsional, fungsi dari otot polos ini ditemukan pada bagian internal tubuh seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernapasan, serta sistem reproduksi. Nah, kemampuan kontraksinya diatur oleh sistem saraf otonom sehingga bergerak secara involunter atau tidak disadari. Misalnya, otot polos pada usus berperan dalam proses pencernaan makanan melalui gerakan peristaltik, sementara otot polos pada pembuluh darah dapat mengatur tekanan dan aliran secara otomatis. Nah, dari segi mekanisme kontraksi, otot polos ini memiliki sistem yang berbeda dengan otot rangka. Kontraksi otot polos berlangsung lebih lambat namun dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama dan dengan energi yang lebih sedikit. Protein kontraktif pada otot polos ini juga tersusun secara berbeda dengan mekanisme pengaturan pasif lebih kompleks dibandingkan dengan otot rangka. Nah, kemampuan untuk melakukan kontraksi yang lambat dan berkelanjutan membuat otot polos sangat efisien dalam menjalankan fungsi-fungsi vital organ internal tanpa memerlukan usaha sadar dari individu. Excellent Kesia. Kita berikan aplaus bagi kelompok otot polos. Penjabaran tadi sudah lengkap dan menyeluruh. Very good Kesia. Silakan duduk kembali. Sekarang tersisa 2 kelompok. Kelompok mana nih yang ingin presentasi selanjutnya? Kelompok otot rangka, Bapak silakan. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami itu, yang dimana ada otot rangka, jadi ya seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi otot rangka itu mempunyai ciri-ciri yang dimana terdiri dari serabut-serabut yang panjang dan bentuknya itu silindris. Dan otot rangka ini terdiri dan tersusun oleh garis-garis dan secara paralel. Nah, karakteristik utama dari otot rangka ini juga mampu berkontraksi secara sadar dan bergerak dikendalikan oleh individu. Nah, dari segi fungsinya otot rangka ini berperan secara vital yang dimana menggerakkan tulang dan sendi. Nah, otot rangka ini kan melekat pada rangka itu sendiri, maka otot rangka inilah yang akan menggerakkan rangka tadi itu untuk bergerak atau melakukan aktivitasnya secara sadar. Lalu secara fisiologisnya otot rangka ini memiliki sifat yang elastis tadi karena dia akan menggerakkan rangka tersebut. Lalu mengandung protein-protein yang kontraktil utamanya yaitu aktin dan miosin yang berperan dalam proses terjadinya kontraksi otot.
Demikian yang bisa kami sampaikan dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Well done, kelompok otot rangka. Kita berikan apresiasi bagi mereka. Penjabarannya sudah komplit dan Bapak suka sekali. Silakan duduk kembali. Kelompok otot rangka. Tersisa one last group. Kelompok otot polos. Siska, dipersilakan maju menyampaikan hasil pengerjaannya. Baiklah teman-teman, berdasarkan hasil pustaka saya mendapati bahwasanya otot jantung itu memiliki karakteristik yang sangat khas dan unik dibandingkan dengan jenis otot lainnya seperti otot rangka dan otot polos. Nah, strukturnya tampak seperti gabungan antara otot rangka dan otot polos seperti yang ada pada gambar yang kita lihat di depan ini. Jadi dengan ciri-ciri khusus yang membuatnya mampu melakukan fungsi kontraksi yang berkelanjutan dan konsisten. Nah, sel-sel otot jantung ini memiliki percabangan yang sambungan antar sel yang disebut diskus interkalaris yang memungkinkan terjadinya koordinasi kontraksi secara serentak dan efisien. Nah, dari segi fungsional, otot jantung dirancang untuk melakukan aktivitas kontraksi terus-menerus tanpa mengalami kelelahan. Jadi berbeda dengan otot rangka yang dapat beristirahat, otot jantung harus selalu aktif memompa darah sepanjang hidup manusia. Nah, kontraksinya diatur oleh sistem saraf otonom, namun memiliki kemampuan autoprimitisi atau kemampuan berkontraksi secara mandiri melalui jaringan khusus yang disebut nodus sinoatrial yang bertindak sebagai natural pacemaker jantung. Nah, secara fisiologisnya otot jantung ini memiliki sejumlah mitokondria yang sangat padat dan pembuluh darah itu yang kaya yang memungkinkannya mendapatkan pasokan energi yang optimal, serta sel-selnya mengandung banyak mioglobin dan memiliki kemampuan metabolisme aerobik yang tinggi sehingga dapat melakukan kontraksi berulang tanpa mengalami kelelahan. Nah, kemampuan regenerasi otot jantung yang relatif terbatas, yang berarti kerusakan pada sel-selnya akan digantikan oleh jaringan perut, bukan sel otot jantung. Sekian. Perfect Siska. Kita berikan apresiasi bagi otot jantung. You are so awesome guys. Seluruh kelompok telah menjabarkan hasil diskusi sesuai dengan jenis otot yang dipilihnya dengan sangat bagus. Bapak sungguh bangga dengan pencapaian Ananda. Untuk itu, yuk kita berikan salutasi bagi masing-masing dengan kembali bertepuk tangan bersama. Alright, Ananda sekalian, sebagaimana yang disampaikan, tiap-tiap kelompok masing-masing jenis otot, baik rangka, otot jantung, otot polos, punya karakteristiknya tersendiri. Ada semacam kekhasan dari mereka, sehingga yang A berbeda dengan yang B, begitupun dengan yang C. Untuk memperjelas, sekarang Ananda perhatikan gambar yang ada di layar. Kita kupas yang pertama, yaitu otot rangka. Jadi, otot lurik atau otot rangka, sama namanya, itu merupakan jenis otot yang berbentuk silindris memanjang. Kalau Ananda bingung, silindris itu maksudnya bentuknya kayak tabung. Ini kayak tabung toh? Jadi bentuk dari otot rangka itu silindris memanjang. Setelah itu, otot rangka memiliki yang namanya pola garis-garis atau pola lurik. Coba Ananda perhatikan, ada garis-garis putih di sini kan? Itulah
yang disebut sebagai pola lurid atau pola garis gelap terang. Ada bagian terang, gelap, ya kan? Itu dia. Setelah itu, kalau Ananda perhatikan gambar ini, di otot rangka mereka memiliki banyak inti. Ananda perhatikan ya, satu tabung, satu silindris itu satu otot. Dalam satu otot ini terdapat banyak inti sel. Ini dia. Tet, tet, tet. Tet, 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 tet. Kalau kita hitung nih, di bagian sini saja sudah ada 3 inti sel kan? 1, 2, 3. Dan inti sel ini sebagaimana yang disampaikan kelompok otot rangka tadi terletak di bagian tepi. Di bagian tepi selnya, kayak mau hampir keluar dia. Disitulah letak intinya. Makanya otot rangka tergolong multinuklear atau intinya banyak dan terletak di tepi. Setelah itu, otot ini juga memiliki gerakan yang kita dapat sadari dan dapat kita kendalikan. Makanya mayoritas otot ini terletak di bagian rangka tubuh sesuai dengan namanya. Otot rangka maka terletak di rangka. Jadi gerakan-gerakan dari otot ini semua kita bisa kendalikan. Seperti tadi, gerakan meluruskan, menekuk, gerakan bapak yang sedang berjalan, kaki boy sedang bergoyang, Siskaya sedang menekuk lengan. Semua gerakan tadi mampu kita kendalikan, bukan? Itulah ciri-ciri gerakan otot rangka. Namun uniknya, nggak semua otot ini ada di rangka. Ada juga otot rangka, tapi letaknya bukan di rangka, Nanda. Ada yang tahu kira-kira di mana lokasi lain dari otot rangka? Belum ada yang tahu? That is A-OK. Jadi Ananda, otot rangka ini juga terdapat di anus dan kandung kemih kita. Tepatnya di sphincter anus dan sphincter kandung kemih. Makanya ada yang namanya otot sphincter anus, otot sphincter kandung kemih. Kuncinya adalah gerakan otot rangka itu dapat kita kendalikan, dapat kita sadari. Sekarang pertanyaan Bapak, ketika Ananda sakit perut, tapi kondisi nggak memungkinkan untuk BAB, dalam mobil misalnya, atau dalam bis, Ananda tahan atau keluarkan BAB tersebut? Tahan kan? Ananda menyuruh otak Ananda menyuruh tubuh menahan BAB itu. Atau kalau cepirit, kalau kebelet menahan kencing itu. Jadi otak dengan sadar, dengan perintah kita menyuruh anus atau menyuruh kandung kemih menahan zat yang akan dibuangnya. Ketika menahan itu, gerakannya kan sadar toh, kita kendalikan, kita sadari, maka terbuktilah kalau otot yang ada di anus dan otot di kandung kemih, otot sphincternya tergolong ke dalam otot rangka. Karena satu-satunya otot yang gerakannya ada di dalam kendali kita hanya otot rangka. Terkait dengan hal tersebut, semuanya paham? Excellent. Kita lanjut ke otot berikutnya, yaitu otot polos. Ini dia. Otot polos ini seperti kebalikan dari otot rangka. Kalau pada otot polos, bentuknya itu gelendong memanjang. Maksud gelendong Ananda itu bentuknya tuh seperti apa ya? Kayak enggak beraturan gitu, kayak amuba lah.
bentuk gelondong itu seperti ini, kan nggak beraturan toh bentuknya, tapi memanjang dia. Setelah itu otot polos sesuai dengan namanya, dia plain, polos, dia nggak punya pola lurik. Kalau Anda perhatikan, tidak ada pola garis-garis. Ini bukan pola garis-garis ya Ananda, ini menunjukkan batas antar otot. Jadi kalau ini satu otot, ini dua otot, ini tiga otot gitu. Dia nggak punya serabut lagi. Benar saja, dia nggak punya pola atau serabut lurik, makanya dia polos gitu aja. Setelah itu, kalau Ananda perhatikan, kira-kira Kesia, ini inti selnya terletak di mana? Di tengah. Benar sekali. Otot polos itu punya inti yang di tengah. Dan jumlahnya berapa, Boy? Intinya satu sel? Satu. Tepat sekali. Jadi kalau pada otot polos, intinya hanya satu, undi nuklear, dan terletak di tengah-tengah selnya. Berikutnya, otot polos memiliki gerakan yang berada di luar kendali kita, di luar kemampuan kita menyadarinya, alias otomatis. Dan otot ini terletak di berbagai organ tubuh kita. Seluruh organ internal tubuh selain jantung itu tersusun atas otot polos. Contohnya, paru-paru, lambung, usus, kerongkongan, kemudian apa lagi? Limpa. Pokoknya semua organ internal tubuh yang mampu menghasilkan gerakan itu tersusun atas otot polos. Ketika lambung Ananda bekerja mencerna makanan, habis Ananda makan, Ananda sadar nggak hal itu terjadi? Tidak kan? Otomatis bukan? Ananda mampu nggak kendalikan lambung? Lambung, berhenti mencerna makananku. Atau lambung, mulailah mencerna makananku. Bisa? Tidak, bukan? Itu menunjukkan kalau otot polos memiliki gerakan yang berada di luar kendali kita. Semua paham? That's great. Kita lanjut ke otot yang terakhir, yaitu otot jantung. Nah, agar Ananda paham otot jantung, sebagaimana yang tadi Siska sampaikan, otot rangka dan otot polos Anda gabungkan, jadilah otot jantung. Kenapa demikian? Karena sebagian ciri-ciri dari otot polos ada di otot jantung, sebagian lain itu ciri-ciri dari otot rangka. Apa aja itu? Coba sekarang kita perhatikan gambar. Di gambar ini, otot jantung itu berbentuk seperti apa, Boy? Seperti silindris gitu, Pak. Mirip dengan ini, bukan? Mirip. Ya, tepat sekali, Boy. Otot jantung itu berbentuk silindris, berbentuk kayak tabung, memanjang. Tapi, Kaca, beda nggak silindrisnya otot rangka dengan silindrisnya otot jantung? Beda, Pak. Beda. Apa kira-kira yang membedakan? Dia bercabang. Tepat sekali, ada cabang. Nah, beda nih dengan rangka yang mereka tuh terpisah antara satu sama lain. Kalau otot jantung itu masing-masing otot ada cabangnya, Ananda. Jadi kayak ada yang mempersatukan mereka, kayak Ananda dan Bapak. Ada yang mempersatukan kita, sama seperti otot jantung. Ada jembatan antar sel, ada percabangan. Lalu, Siska, apalagi nih ciri-ciri dari otot rangka yang ada di otot jantung dalam gambar ini? Berhasil nggak Siska menemukan? Intinya itu nuklearnya Ada di tengah. Tepat sekali Siska.
Jadi sebagaimana otot, lebih tepat ke otot polos, kalau otot jantung itu seperti otot polos memiliki satu inti uninuklear yang terletak di bagian tengah. Lalu, Kesia, ada nih satu ciri-ciri dari si rangka yang ada di otot jantung, tapi belum disebutkan teman-teman lainnya. Apa kira-kira? Bagaimana percabangannya? Baik, lalu kemudian satu lagi nih yang belum ditemukan. Bagaimana dia terjantung? Excellent case ya. Jadi kalau Ananda perhatikan, baik pada otot jantung maupun otot rangka sama-sama punya pola garis-garis kan? Jadi ada pola lurik di sini. Kemudian kalau masalah gerakan, otot jantung itu seperti otot polos. Gerakannya otomatis atau di bawah kendali kita? Kalau jantung? Benar sekali guys, otomatis gerakannya itu di luar kendali kita. Kalau misalnya Tuhan menciptakan jantung dengan berada di kendali kita, ya kapan aja orang bisa bunuh diri toh? Kapan aja dia bisa bilang jantungnya, hey berhentilah kamu, kalau dia mau. Tapi nggak demikian, karena otomatis seringkali Ananda mirisnya kita tidak menjaga kesehatan jantung, karena kita menganggap oh udah otomatis kok bekerja, jadi ya udahlah, nggak kita sadari. Beda kan kalau kita terluka langsung kita obati, tapi kalau hati ini terluka, kalau jantung ini terluka, butuh waktu toh untuk mengobatinya. Ya itulah konsekuensi logis dari gerakan otot jantung dan otot bagian tubuh lainnya yang bersifat otomatis. Alright, tadi telah kita kupas bersama mengenai otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Semuanya sudah paham nggak dengan materi tadi? Sudah paham. Kesia paham, Siska? Excellent. Caca dan Boy? Awesome guys. Karena semua sudah paham, sekarang Bapak ingin tiap-tiap kelompok maju ke depan, kemudian menyampaikan minimal 1 ataupun 2 ciri-ciri otot yang ia paling ingat. Secara berurutan ya, sesuai dengan tabel ini. Dimulai dari otot rangka di sini, otot jantung di tengah, dan otot polos di pinggir sini. Nanti urutannya Bapak sebutkan kembali. Kalau yang berdua seperti kelompok otot rangka, Bapak ingin Boy sebagai delegasinya. Silakan maju. Yang lain silakan. Jadi Siska. Jadi kita mulai dari Boy, dilanjutkan dengan Kesia, diakhiri dengan Siska. Silakan Boy, berdiri di sini Siska, di tengah. Salah satu karakteristik dari otot rangka itu dia berbentuk seperti tabung atau silindris Pak. Lalu dia dapat terdapat dalam rangka-rangka karena dia menggerakkan alat gerak pasif yaitu rangka. Bingo, ada lagi? Yang punya? Excellent Boy. Kesia. Karakteristik otot polos itu bentuknya gelembung, inti selnya di tengah, bekerja secara tidak sadar, biasanya itu ada di bagian dalam tubuh. Very good. Kesia. Siska. Ciri karakteristik dari otot jantung itu bentuknya silindris namun bercabang, memiliki inti salah satu yang letaknya di tengah.
Awesome Siska. Kita berikan aplaus bagi para delegasi kita. Mantap Ananda semua telah berhasil mengidentifikasi karakteristik masing-masing otot. Untuk itu, silakan kembali ke tempat masing-masing. Puji Tuhan, sampailah kita di babak akhir dari pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak memberikan asesmen berupa uji kompetensi, Bapak ingin Ananda menjawab pertanyaan berikut. Kira-kira sudah paham bagaimana kesan, bagaimana pesan Ananda setelah mengikuti pembelajaran tadi? Kita mulai dari Siska. Bagaimana kira-kira kesan yang Siska dapatkan setelah mengikuti pembelajaran? Baik. Kesan saya dari pembelajaran ini yaitu menyenangkan dan mendapat pengetahuan baru. Cool Siska. Boy, bagaimana kesannya setelah mengikuti kelas Bapak hari ini? Kesannya sangat senang Pak bisa mengetahui jenis otot yang ada pada tubuh kita sendiri. Excellent. Kesia, bagaimana kesannya hari ini? Senang Pak, karena dia belajarannya disediakan gambar dan lebih mudah untuk memahaminya. Cool. Terima kasih Kesia. Dan terakhir, Caca ingin menyampaikan pesan ke kelas. Kalau dari saya Pak, mungkin dari pembelajaran kita hari ini kita mengenal bahwa di dalam tubuh kita itu mempunyai jenis otot yang berbeda-beda dan fungsinya juga berbeda-beda. Alright, then. Thanks Caca. Kemudian Ananda, setelah pesan dan kesan tadi, sekarang yuk kita berefleksi. Ananda refleksikan, sudah maksimal nggak performa atau kinerja yang Ananda bersama kelompok belajar tadi tunjukkan selama proses pembelajaran? Bagaimana dengan Kesia? Refleksinya sudah maksimalkah menurut Kesia? Sudah lumayan memahami semua materi yang Bapak jelaskan. Excellent Kesia. Siska? Sudah sangat maksimal. Excellent. Caca, bagaimana refleksinya? Sudah. Perfecto. Dan terakhir, Boy ingin membagikan hasil refleksinya ke kelas. Ya, excellent. Oh, excellent. Wah, kalau gitu Pak jawab awesome, Boy. Asal. Alright guys. Karena refleksi sudah kita jalani, sekarang untuk menguji pemahaman Ananda, Bapak telah mempersiapkan 5 buah soal pilihan ganda untuk Ananda kerjakan. Sistemnya, siapa cepat dia dapat, maka bagi yang bersedia menjawab, dan Bapak mengharapkan semua menjawab, silakan mengangkat tangannya. Barang siapa yang paling cepat, dialah yang berhak untuk menjawab. Are you ready guys? Ready? Pak. Let's go. Pertanyaan yang pertama. Pernyataan yang tepat terkait fungsi atau utilitas otot dari 5 opsi berikut yang mana kira-kira? Ada yang ingin menjawab? Jawabannya, Boy, silakan. jawabannya D Pak. Silakan bacakan jawabannya. Otot merupakan alat gerak aktif dan menggerakkan tulang yang merupakan alat gerak pasif. Secara
Secara Volunteer. yang lain setuju dengan jawaban Boy? Setuju. Very good Boy. Kita berikan applause bagi Boy. Jawaban Boy benar sekali. Pernyataan yang benar sesuai dengan fungsi otot adalah yang B. Otot merupakan alat gerak aktif yang menggerakkan tulang si pasif secara volunteer atau secara kendali kita. Itu pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ini dia pertanyaannya. Jadi, Gonta Guruhara, the ultimate entomologist, melakukan observasi terhadap preparat otot menggunakan mikroskop canggih yang ada di lab prodinya. Gonta mengamati 3 preparat guys. Ada preparat A, preparat B, dan preparat C. Preparat C memiliki bentuk yang sangat beda dengan preparat A dan preparat B. Tapi preparat A dan B bentuknya itu mirip atau bersesuaian. Namun letak inti sel keduanya beda. PA atau preparat A merupakan otot yang terdapat pada organ tubuh kita yang mampu berkontraksi meskipun pisah dari tubuh. Unik kan? Ada organ tubuh yang walaupun dia berada di luar tubuh masih mampu berkontraksi untuk sesaat. Dengan demikian, preparat A, B, dan C yang tepat adalah A, B, C, D, or E. Yang lain yang ingin menjawab? Kira-kira mana jawabannya? Sabar Boy, kita berikan dulu kesempatan kepada teman lainnya. Siska, silakan. Menurut saya jawabannya itu B. Menurut Siska jawabannya B. Berarti A itu preparat jantung, B preparat usus, dan C preparat tungkai belakang. Terima kasih Siska. Yang lain, ada nggak yang berbeda dengan Siska? Atau semua setuju dengan Siska? Setuju, Ma. Aku Boy setuju. Yang lain? Ada yang berbeda? Jawaban Siska Bapak tampung dulu. Caca? Mungkin C, Pak. Menurut Caca C. Kalau Keisha? Menurut Keisha E. Ada 3 jawaban di kelas ini. B, C, dan E. Kira-kira mana ya jawaban yang tepat? Jeng 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 jeng. Let's check it out. Jadi Ananda, jawaban yang tepat itu adalah jawaban Keisha, yaitu opsi E. Berikan applause bagi Keisha. Namun tetap kita menyampaikan apresiasi bagi Caca dan Siska atas jawabannya. Jadi, kenapa jawaban Caca dan Siska itu belum tepat? Karena, yuk kita kupas soalnya. Dikatakan di awal, preparat C memiliki bentuk yang beda dengan PA dan PB. Jadi bentuk C beda dengan A dan B. Tadi, otot mana nih yang bentuknya itu paling beda dengan yang lain? Otot polos. Berarti yang C kita tentukan otot polos. Itu yang C. Lalu A dan B memiliki bentuk yang mirip, tapi letak intinya beda.
Maka kalau gitu A dan B ini bisa jantung, otot jantung, bisa otot lurik, bukan? Ada dua opsinya. Tinggal kita menemukan mana yang jantung, mana yang lurik, atau mana yang otot rangka. Untuk itulah ada keterangan yang ketiga, yaitu preparat A merupakan otot yang menyusun organ, dan organ ini meskipun berada di luar tubuh mampu berkontraksi. Organ apakah itu? Jantung, tepat sekali. Maka dengan demikian preparat A itu polos, B rangka, preparat A itu otot jantung, B itu rangka karena dia otot yang terakhir, dan C itu polos. Udah sepakat nih kita akan hal itu. Tinggal kita lihat opsinya. Yang mana yang A? Dikatakan di sini yang A itu usus. Salah bukan? Salah. Kita coret yang A. Lalu yang dikatakan di sini yang A itu jantung. Benar jantung? Kalau yang A itu preparat jantung? Benar. Oke. Lalu kemudian yang B, benar itu preparat usus? Tidak. Karena yang B itu merupakan otot rangka. Benar. Jadi yang B ini kita coret. Yang C kita coret karena udah jelas sama seperti yang A. Yang A, D, pembuluh darah. Benar? Salah kan? Karena yang A udah sepakat kita. Yang A itu jantung. Menyisakanlah satu opsi yang terakhir, yaitu preparat jantung, preparat tungkai belakang, maksudnya preparat kaki belakang. Itu kan merupakan rangka toh? Oh, rangka kan? Dan preparat vaskulatur atau pembuluh darah yang tersusun atas otot polos. Demikian jawabannya. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Pernyataan yang benar sesuai fungsi otot. Oh, ini soal yang tadi ya? Ya bukan? Soal yang pertama kita skip karena sama soalnya. Kita masuk ke soal yang keempat. Bisa Anda baca, preparat otot penyusun lambung dan jantung memiliki perbedaan ketika diamati menggunakan mikroskop. Kedua otot tersebut menunjukkan perbedaan struktur. Jelas kan? Karena kan lambung itu polos, sementara jantung. Pada preparat otot penyusun jantung ditemukan pola gelap terang, maksudnya pola lurik. Sementara pada otot penyusun lambung tidak ada pola seperti itu. Namun, seorang peneliti bernama Profesor Minerva dapat menemukan pola gelap terang pada preparat otot dari bagian lain. Berikut ini preparat otot yang memiliki pola gelap terang seperti otot penyusun jantung adalah. Choose your answer. Caca, silakan. Menurut Caca jawabannya adalah E, preparat selaput pembungkus paru-paru. Terima kasih Caca, Kakak tampung terlebih dahulu. Yang lain ada pandangan yang berbeda? Yuk teliti, baca soalnya. Menurut Kesia D, preparat tungkai belakang tikus. Siska, ada pendapat yang berbeda? Menurut Siska sama seperti Caca, E. Kalau Boy, bagaimana? C. Menurut Boy, C. Ada 3 opsi. Manakah yang benar?
Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban Kesia, yaitu opsi D. Kembali kita berikan applause bagi Kesia. Jadi jawabannya itu preparat tungkai belakang tikus. Maksudnya ini loh, tungkai belakang preparat otot rangka dari tikus. Tadi kan dikatakan kalau si profesor ini menemukan jenis otot yang punya pola gelap terang. Jenis otot yang punya pola lurik selain jantung, otot apa? Otot rangka bukan? Maka di opsi soal yang tergolong ke dalam otot rangka yang mana? Yang D. Benar sekali. Maka sang Profesor Minerva McGonagall menemukan preparat tungkai belakang tikus. Excellent guys. Kita masuk ke soal yang terakhir. Seorang siswi bernama Griselda Quarta melakukan pengamatan terhadap jenis otot yang berbeda. Adapun preparat yang ia gunakan dalam pengamatannya adalah daging sapi yang terdapat pada bagian kaki. Itu loh, kikil. Ini yang itu. Nah, karakteristik yang dimiliki oleh daging yang tepat adalah mana kira-kira jawabannya? Daging. Siska? Jawabannya apa tadi? Menurut Siska jawabannya A. Ada pandangan yang berbeda? Menurut Kesia B. Baik, kalau kedua sejoli ini apa kira-kira? Kalau Caca jawabannya apa? Menurut Caca A. Menurut Boy? Caca, Boy, Siska memilih A, sementara Kesia memilih B. Ada dua opsi jawaban. Yang mana kira-kira yang benar? Untuk menemukannya, yuk kita kaji dulu soalnya. Soalnya minta karakteristik daging. Ananda, daging itu tergolong apa? Otot apa? Otot polos, rangka atau jantung? Daging. Rangka, karena kan melekat di tulang. Jadi semua tubuh kita, pokoknya dekat dengan tulang, daging, itu otot rangka. Maka demikian karakteristik otot rangka dari pilihan yang ada, tentu bukannya atau memiliki percabangan. Coret, itu kan si jantung. Tidak terdapat sarkomer. Semua otot punya sarkomer. Yang C, sel berbentuk silindris dengan banyak percabangan. Coret lagi, karena opsi ini untuk jantung. Kalau kita lihat yang B, memiliki banyak inti yang terletak di tengah. Tadi, rangka itu memiliki inti di mana? Tepi, benar sekali. Maka yang B kita coret. Alhasil, hanya ada satu opsi yang benar, yaitu memiliki banyak inti, dan inti-inti ini terletak di bagian tepi. Jawaban yang benar, jawaban A, dan itu jawaban Siska. Kita berikan apresiasi bagi Siska. Wah, terlepas dari hasil yang tadi Anda peroleh, secara umum kelas ini telah memahami materi mengenai jenis otot. I'm so proud of you guys. Semua telah berkontribusi dengan baik. Sampailah kita di babak akhir dari pembelajaran. Sekarang
Bapak ingin salah seorang dari Ananda menyimpulkan pembelajaran yang kita telah lalui bersama. Karena Bapak melihat tadi Siska agak pasif dalam pembelajaran, maka silakan Siska. Sebelumnya Siska bersedia menyimpulkan materi? Tidak bersedia? Tidak apa-apa Siska. That is A-okay. Maka anggota kelas yang lain ada yang bersedia menyimpulkan materi? Kesia, silakan. Belajar hari ini kita belajar bahwa sistem gerak itu ada dua, ada sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Dimana pada pembelajaran hari ini otot itu merupakan sistem gerak aktif. Nah, otot ini terbagi tiga, ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Dimana setiap otot memiliki karakteristiknya masing-masing. Well done, Kesia. Sebagaimana yang tadi Kesia sampaikan, pada hari ini kita belajar mengenai alat gerak aktif berupa otot. Otot punya 3 fungsi dasar: menggerakkan tulang, menghasilkan panas tubuh, dan menggerakkan organ dalam. Dan tiap otot memiliki jenis. Ada 3 jenis otot: otot rangka, polos, dan otot jantung. Itulah konklusi dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup agenda pembelajaran, yuk Ananda, kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing guna mengucap syukur atas pembelajaran hari ini. Untuk itu, Bapak mohon kesediaan Caca memimpin kita dalam doa. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Arigato Caca atas kesediaannya. Demikianlah Ananda pembelajaran biologi hari ini. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan semangat Ananda sepanjang mengikuti pembelajaran. Bapak menutup kelas ini dengan melafalkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Selamat pagi, salam sejahtera, serta Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. See you guys. Terima kasih, Pak. Pamit dulu untuk ke kelas berikutnya. Dadah semua.